Nah, ada yang tanya nih Pak, kalau misalnya kita konsumsi tiap hari nih, si kunyit ini, atau mungkin rimpang-rimpang yang lain, itu sebenarnya bermasalah nggak sih Pak sama ginjal? Oke, next Pak. Ada yang nanya dari Mas Yuda Dwi Ananta. Katanya ayahnya dia itu punya penyakit asam lambung nih Pak. Tapi katanya udah minum madu, karena kan di episode sebelumnya madu itu salah satu treatment ya Pak untuk menyembuhkan asam lambung. Tapi katanya udah minum madu tapi nggak sembuh-sembuh nih Pak, gitu. Tapi katanya ayahnya masih makan tepung tapioka. Tepung tapioka. Itu ngaruh nggak sih Pak terhadap asam lambungnya? Gitu. Terima kasih Mas Yuda. Jadi begini, kalau sudah mengkonsumsi madu ternyata juga tidak mempunyai efek gitu ya. Yang pertama mungkin cara meminumnya gitu. Ya, cara minum. Coba diminum di pagi hari. Ya, pagi hari sebelum mengkonsumsi apa-apa, kemudian diamkan beberapa menit baru kita minum atau mengkonsumsi yang lain. Ya, pertama. Kemudian yang kedua adalah sebelum tidur kalau memang bisa. Gitu dikonsumsi madunya. Dan yang penting adalah madunya harus betul-betul diyakini adalah asli. Nah, itu yang menjadi penting juga. Jadi khawatirnya malah bercampur dengan yang lain-lain sehingga khasiat madunya sendiri nanti berkurang gitu. Itu untuk madu. Kemudian untuk yang goreng-gorengan makanan apa? Makanan tepung tapioka itu masih mengkonsumsi apakah berpengaruh terhadap lambung. Kalau dikonsumsinya tepung saja gitu ya, dibikin apa namanya? Gorengan. Kalau dibikin gorengan otomatis kadar lemaknya tinggi gitu ya. Itu yang kadang-kadang memicu. Tapi kalau dia konsumsi seperti bubur sebetulnya tidak bermasalah gitu. Karena kan walaupun memang tepung tapioka itu berserat tinggi gitu ya, tapi itu seratnya tidak terlalu mengakibatkan terlalu lama gitu. Gitu. Dan nggak terlalu tinggi lah seratnya gitu ya. Masih bisa dicerna di lambung dengan baik gitu ya Pak. Tapi kalau tepung tapiokanya digoreng, nah itu yang tadi itu harus dihindari lah yang goreng-gorengan gitu. Karena dia yang berlemak tinggi ya Pak jatuhnya. Betul. Oke, berarti sebenarnya lebih ke gimana kita mentreatment si bahan alami ini untuk dijadikan makanan minuman yang tidak memicu asam lambung. Gitu. Ya. Nanti bisa aja Mas Yuda tolong dicoba begitu ya. Betul. Kemudian nanti di komen lagi kita bisa diskusi lebih lanjut karena penting sekali nanti mungkin pengalaman dari Mas Yuda sendiri bisa membantu teman-teman yang lain yang penyakit lambung untuk bisa sembuh lambungnya. Betul, karena kan masing-masing tubuh responnya berbeda ya Pak ya. Jadi sekali. ada yang obat ini cocok, ada yang enggak, treatmentnya kayak gini cocok, yang ini enggak gitu ya Pak ya. Emang beda-beda. Oke, nah masih terkait madu nih Pak. Katanya kalau untuk asam lambung atau obat batuk nih, katanya itu paling bagus itu madu trigona. Madu trigona. Betul, itu dari Bapak Indra Bangsawan. Oke, Pak Indra Bangsawan, terima kasih. Pernah kita bahas sebetulnya madu trigona versus madu biasa Madu gitu apis ya, madu apis ya. Memang secara kandungan alkaloid ya, flavonoid yang ada, trigona itu lebih tinggi sedikit ya, tidak terlalu signifikan sebetulnya, sehingga itu masalah psikologis dan rasa sebetulnya. Memang kalau madu trigona itu rasanya lebih menyegarkan, rada asam-asam gitu. Asam segar gitu ya Pak? Akan segar, sehingga seakan-akan tenggorokan yang mengalami batuk itu juga lebih enak lebih smooth, gitu. Tapi secara kandungan bahan-bahan aktifnya gitu, hanya sedikit berbeda di kandungan flavonoidnya. Gitu Pak. Jadi istilahnya silakan saja mau kalau untuk obat batuk itu madu apapun bisa gitu ya. Yang harus dijamin adalah madunya itu madu yang asli, madu murni. Madu murni. Betul.
Jadi memang kalau misalnya untuk madu antara trigona sama madu apis itu sebenarnya kandungannya itu manfaatnya cuma beda-beda tipis aja gitu. Jadi memang beda di taste-nya aja ya Pak, Taste-nya sama aja. mungkin teks apa ya Pak, tingkat kekentalannya mungkin Tingkat Pak, kekentalan dan beda-beda. mungkin rasa ya, Rasa karena ya, kalau madu-madu yang biasa tuh apis itu kan lebih manis, sehingga Ya. dikonsumsi juga lebih sedikit. Ah. Kalau itu kan encer, kemudian juga agak asam-asam segar, jadi konsumsi kita bisa lebih Bisa banyak. lebih banyak. Jadi kalau untuk batuk dan asam lambung sebenarnya madunya itu madu apa aja, tetapi tadi caranya yang tadi disampaikan Pak Dwiko. Oke nih, masih terkait lambung nih Pak, karena ternyata request ada tuh banyak nih Pak penyakit Ya, lambung. maksudnya di lambung terus ya, banyak ini Banyak ya. banget di lambung, Oke. karena emang lambung ini kayaknya emang jadi penyakit yang agak cukup meningkat nih Pak. Jadi kan kemarin episode kemarin kita bahas tentang kunyit ya Pak. Kan manfaat kunyit itu banyak banget. Salah satunya itu spesialis lambung nih Pak, Ya, kunyit itu. Nah, ada yang tanya nih Pak, kalau misalnya kita konsumsi tiap hari nih si kunyit ini atau mungkin rimpang-rimpang yang lain, itu sebenarnya bermasalah nggak sih Pak sama ginjal? Ya. Jadi sudah ada banyak penelitian untuk mengenai kunyit ya. Apakah dikonsumsi setiap hari dengan dosis tertentu. Biasanya kan kita konsumsi paling 1 gelas, 2 gelas Ya. gitu ya. Kalau dibuat minuman. Itu maksimal ya yang membuat rasa kurang enak di badan ya, mual, kemudian diare itu di atas 4.000 miligram gitu ya. Jadi kita konsumsi itu di bawah itu masih aman-aman saja. Kemudian juga apakah juga mempunyai efek samping, juga banyak penelitian menyebutkan bahwa kunyit tidak mempunyai efek samping ya, baik itu kepada pembuluh darah maupun kepada hati dan ginjal. Jadi aman. Jadi aman ya Malah Pak? baik sekali untuk melindungi hati ya, pembuluh darah dan ginjal gitu. Jadi tidak benar Tidak benar tidak ya benar Pak? disebutkan bahwa kita mengkonsumsi kunyit malah merusak ginjal. Betul. Ya. Yang harus dikhawatirkan kalau ada ginjal adalah kandungan kalium. Itu Kandungan sebetulnya. kalium. Ya, mineral-mineral yang tinggi di makanan-makanan atau minuman yang bermineral tinggi itu harus dihindari. Oke. Gitu. Misalnya kayak pisang, gitu. Misalnya. Oh, Gitu. oke. Kemudian kelor. Yang ginjal nggak boleh berarti Pak? Sebaiknya itu Dihindari. dihindari gitu, karena memang itu yang berakibat buruk terhadap ginjal gitu. Oke. Tapi Pak, itu yang terhadap ginjal itu berlaku nggak sih Pak untuk rimpang yang lain? Tidak, Misalnya karena kayak temulawak? Enggak juga ya tidak berarti? karena Oh, temulawak oke. maupun kunyit atau grup-grup kurkuma itu kandungan mineralnya tidak terlalu tinggi. Oke, berarti sebenarnya kalau kita mengkonsumsi minuman-minuman herbal gitu sebenarnya nggak akan bermasalah terhadap ginjal ya Betul. Pak? Iya. Gitu, jadi nggak usah khawatir nih secara squad kalau misalnya mau minum kunyit atau misalnya mau minum temulawak, minum jahe dan segala macam itu aman kok untuk ginjal. Itu apalagi itu baik untuk kesehatan tubuh. Gitu. Jadi, tapi Pak kalau misalnya ada juga nih Pak, itu kan dari Mbak Arzeti Kiana tuh Pak tadi yang tanya terkait itu. Tapi ada juga nih support dari siapa nih? Yendik Rudianto gitu. Jadi menurut beliau herbal ini tuh oke Pak, bagus kok, emang benar seperti yang tadi Pak Dwiko bilang kalau misalnya memang tidak bermasalah terhadap ginjal. Nah justru ada yang obat-obatan itu Pak yang justru bisa menyerang ginjal, itu bisa Pak? Ya, biasanya obat-obat sintetik itu memperkeras kerja ginjal biasanya. Karena kan memberatkan gitu ya, Pak, memberatkan ya? kerja ginjal. Karena kan mau tidak mau ginjal harus berusaha mengeluarkan kelebihan dosis obat-obatan tersebut gitu. Itu sebetulnya. Jadi kenapa membahayakan ginjal? Jadi ginjal lebih keras saja bekerjanya. Iya, Karena iya, kelebihan itu harus dibuang. Harus gitu. dibuang. Betul. Iya betul banget. Makanya segala sesuatunya nggak boleh berlebihan ya Betul. Pak, karena itu akan memberatkan kerja dari organ ginjal itu Ya, sendiri. kenapa memang dokter itu memberikan dosis gitu. Iya, Karena betul. memang sudah ada penelitian bahwa obat ini sebaiknya dikonsumsi dosisnya sekian gitu. Sekian miligram atau berapa kali makan gitu. Itu memang sudah ada seperti itu. Nah, itu biasanya obat-obat bebas yang kadang-kadang tidak berkonsultasi dulu dengan dokter yang bisa mengganggu Bisa gitu ya, mengganggu ginjal karena bekerja lebih keras. Jadi kalau herbal mah aman gitu ya Pak Aman ya? kalau Gitu. selama ini memang penelitian menyebutkan bahwa
kunyit ya, terutama kalau kita bicara kunyit itu tidak mempunyai efek samping terhadap ginjal. Oke, nah ini ada juga dari ini Pak, dari channel Bintang Al-Quran TV nih. Dia tanya, kalau misalnya kunyitnya nih Pak, konsumsi kunyit itu dipakai untuk campuran minuman atau makanan, tapi kita tambahin lagi nih kayak telur bebek atau telur ayam gitu, itu akan mempengaruhi nggak sih Pak kinerja dari si kunyitnya itu sendiri? Ya, kinerjanya secara itu tidak langsung ya. Tidak langsung berpengaruh terhadap daya penyerapan kurkumin dalam tubuh gitu. Tetapi karena dicampurkan dengan telur bebek, otomatis kandungan kurkumin yang di kunyit itu akan terlarut di dalam lemaknya telur bebek gitu. Oke. Jadi istilahnya itu akan masuk ke dalam tubuh dan lemaknya yang bercampur dengan kurkumin itu yang diserap oleh tubuh gitu. Oke. Dan apakah lebih bagus? Tentu lebih bagus. Kenapa? Karena kan kita tahu telur bebek sendiri kan kandungan gizinya tinggi ya, kandungan proteinnya, kandungan lemaknya, dan hal-hal yang lain, sumber energi. Itu kalau dicampurkan dengan itu pasti efeknya akan menjadi istilahnya ngebooster juga gitu ya. Betul. Jadi memang menjadi baik. Tapi tidak langsung diserap oleh tubuh. Nah, penyerapannya itu memang itu harus ada namanya yang maksimal ya, itu dengan piperin itu atau lada hitam. Jadi kalau Mas siapa tadi? Itu Ini dari channel Bintang channel Al-Quran Bintang TV, Al-Quran Pak. TV. Jadi memang akan lebih bagus kalau tambah keren lagi nih, kalau misalnya kunyit dicampurkan dengan telur bebek, ditambahkan lagi sedikit lada hitam atau lada putih. Langsung Wah, aja, itu Pak? ngejos banget. Oh gitu. Ngejos Sesuai banget. sama podcast kita kemarin Betul. ya Pak. Jadi Gitu. efektivitas kunyitnya itu akan lebih nampol nih ceritanya itu kalau misalnya ditambahin dengan 1 atau 2. Ya kalau misalnya lada Dikit aja hitam gitu ya, ya Pak? sedikit saja gitu kan. Tapi terserah kan ada juga yang lebih suka dengan ditambahkan lada. Ya kan Mbak juga kalau kita misalnya konsumsi telur itu pakai lada hitam atau lada putih ya gitu. Ya secukupnya saja Secukupnya dan aja. seininya karena memang itu ternyata juga lebih jos kalau ditambahkan dengan kunyit. Manfaatnya akan lebih dapat gitu Betul. ya Pak. Oke. Mungkin itu aja sih Pak pertanyaan-pertanyaan dari Sera Squad nih. Ada tadi terima kasih kepada Bapak Haryono Hadipuro, kemudian Mas Yuda Dwi Ananta, Bapak Indra Bangsawan, Bapak Yandi Krudianto, Mbak Arzeti Kiana dan channel Bintang Al-Quran TV. Terima kasih untuk diskusinya karena dari pertanyaan-pertanyaan kalian ini akan sangat membantu nih teman-teman yang lain yang mungkin memiliki pertanyaan yang sama atau pengalaman yang sama gitu. Jadi bisa membantu Sera Squad yang lainnya gitu. Nah tadi untuk permasalahan kopi, Sera Squad bisa tulis nih di kolom komentar apa sih pengalaman kamu antara GERD atau asam lambung dengan kopi yang biasa kalian minum. Gitu aja Pak Dwiko untuk channel hari ini. Terima kasih banyak dan see you on next Friday. Bye-bye. Bye-bye.